Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian kajian yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis Imam Nawawi. Kesempatan kali ini adalah hadis yang ke-20, insyaallah. Hadis 20 ini bunyinya sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya dari wasiat-wasiat atau nasihat-nasihat nabi-nabi yang terdahulu adalah jika kamu tidak merasa malu, maka lakukanlah perbuatan tersebut. Jadi perbuatan yang kita kontemplasi tersebut lakukan kalau kamu tidak merasa malu. Nah, ini satu contoh bahwa satu hadis ini bisa ada dua dimensi, ya, pendapat para ulama. Dimensi yang pertama adalah sebagaikan suatu ancaman. Ini yang banyak dipakai juga, ya. Jika kamu tidak malu, lakukan, ya, seolah-olah ancaman, right? Jadi seperti itu. Jika kamu tidak merasa malu, lakukan. Tapi di lain pihak, para ulama juga menyebutkan ini ada dimensi lain. Karena mungkin kita sudah mengkontemplasi, lakukan jangan, ya. Sudah kontemplasi, ngecek syariahnya, ngecek culture-nya, kebudayaan di tempat itu. Kayaknya tidak ada yang mesti rasa malu. Maka lakukan apa yang ingin kamu lakukan atau yang kamu kontemplasikan tersebut. Jadi ada dua dimensinya, ya, dari hadis ini. Ya, jadi itulah salah satu contoh bahwa hadis itu harus dilihat konteksnya. Dan memang kadang-kadang konteksnya banyak. Kadang-kadang kita membaca suatu hadis hari ini, kita dapat mengertinya ini. Ada kesempatan lain kita mengertinya yang lain. Ya, dan tidak bertolak belakang. Tapi justru memperluas makna hadis tersebut. Ya, ini adalah satu contohnya. Contoh pertama, ancaman. Ya, oke, kalau kamu tidak malu, lakukan. Ancaman. Yang kedua, jika kamu sudah mengkontemplasi, mengecek syariahnya, mengecek culture, tidak ada yang harus dirasakan sebagai suatu malu, maka lakukan. Ya. Nah, itu hadisnya. Nah, tapi ada dua juga hal yang ingin sampaikan pada kesempatan kali ini. Pertama, tadi dari nabi-nabi yang terdahulu. Nah, berarti dari ajaran Islam ini kita tidak menyatakan bahwa semua yang lalu itu tidak ada manfaatnya. Ya, karena ada tiga hal. Pertama, kalau yang lalu itu juga diterima oleh ajaran Islam atau ada dalam ajaran Islam juga, baik dalam Al-Quran misalnya berpuasalah seperti yang telah diperintahkan kepada umat-umat sebelummu, ya. Nah, itu dilakukan di dalam Islam juga, maka hal itu dibolehkan dan sesuaikan dengan hadisnya, ya, atau kalau dari Quran jelas itu malah perintah, bukan saja boleh tapi perintah. Kalau dalam hadis tergantung hadis sahih atau hadis-hadis yang lainnya, ya. Kalau hadisnya lemah, maka hal itu disampaikan dalam satu hadis lemah itu boleh digunakan untuk istilahnya menyemangati orang untuk berbuat baik, ya. Jadi kadang-kadang ada misalnya hadisnya orang di zaman dulu sering juga melakukan kontemplasi di suatu malam, di malam-malam, maka tidak masalah. Kita juga melakukan kontemplasi atau tafakur di waktu malam. Ya, tidak wajib, ya, tetapi kita tahu bahwa konteksnya berintrospeksi diri itu baik, maka berintrospeksi diri di malam hari juga baik. Itu salah satu contohnya. Kalau yang disampaikan oleh umat-umat terdahulu juga kita sampaikan dalam Islam, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Yang kedua, kalau disampaikan tetapi tidak dilanjutkan, artinya dilarang. Ya, nah itu kita pun artinya ajaran Islam menggantikan, ya, supersede perintah yang lalu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tidak dilarang, tidak juga dibolehkan. Ya, maka dalam hal ini kita boleh sifat kita adalah juga harus tidak boleh menganggapnya salah, tapi tidak boleh menganggapnya juga betul. Jadi netral saja. Ya, tidak boleh membetulkan, ya, tidak boleh juga menyalahkan, netral saja. Karena tidak ada dasarnya bagi kita. Ya, jadi kadang-kadang ada istilahnya bukan hadis, ya, tapi riwayat-riwayat dari Bani Israel. Banyak sekali, ya, kadang-kadang, ya, riwayat-riwayat Bani Israel. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan riwayat Bani Israel itu karena pada waktu itu banyak, ya, pendeta Kristen dari Yaman misalnya yang menjadi Muslim. Mereka membawa cerita-cerita Bani Israel. Ya. Nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa tidak ada salahnya
untuk menyampaikannya ataupun tidak menyampaikannya. Ya, netral saja. Karena kan pada saat itu tidak semuanya sampai ya, mungkin saja ada sesuatu yang belum didengar Rasulullah. Tapi secara prinsip Rasulullah SAW menyebutkan bahwa kalau tidak disebutkan oleh Rasulullah itu tidak ada salahnya, tapi tidak tidak boleh disalahkan dan tidak boleh dibetulkan. Demikian. Konsep yang kedua dalam hadis ini adalah rasa malu, ya, haya. Ya, ini kata yang digunakan nama di sini itu asalnya haya ya. Ini kadang-kadang diterjemahkan malu, kadang-kadang juga diterjemahkan sebagai modest ya, dalam bahasa Inggris ya. Nah, ini merupakan suatu konsep yang sangat penting dalam Islam. Ya, jadi ini bukan katakanlah oh ini anak ini pemalu banget ya. Jadi harus berani ya, segala macamnya. Maksudnya bukan seperti itu, tapi harus ada rasa malu dalam diri kita ya, terutama rasa malu terhadap Allah ya, karena kita selalu dilihat Allah. Jadi sebelum bertindak kita ingat kalau Allah melihat kita, akankah kita melakukan hal tersebut? Malu dong dilihat Allah. Masa membohongi dalam mengisi pajak kita ya, malu ya. Oke, jangan. Walaupun kita dapat melakukannya, bisa melakukannya, tidak ada yang melihat. Oh, sebetulnya ada Allah yang melihat. Dan kalau kamu tidak melihat, sesungguhnya Allah melihatmu. Ya, jadi demikian, rasa malu itu adalah salah satu, malah disebutkan salah satu hal yang penting dalam Islam. Ya, terutama merasa malu terhadap Allah. Atau rasa modest, berpakaian seperti ini misalnya. Gimana ya? Malu dilihat. Nah, apa-apa ya, jangan orang yang sudah tidak punya rasa malu itu susah. Ya, lebih baik ada rasa malu untuk menjaga diri kita daripada tidak punya rasa malu sama sekali. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kajian Rahmati Allah, yang benar hanya dari Allah, kesalahan dari Irfan sendiri. Maka atas Irfan mohon maaf atas kesalahan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.